Shalom Bapak Ibu Saudara. Bu masih kurang kencang. Boleh dengar salam sejahtera untuk Kendari? Shalom. Masih kurang kencang. Boleh lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara? Shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Dan biar hari ini Yesus Sang Raja Damai hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh dengar sorak-sorak yang paling dahsyat dari Kendari GMS Kendari. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa masih ada Yesus yang luar biasa yang bekerja sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Saya undang teman-teman praise and worship, boleh bersama-sama hari ini izinkan Tuhan yang ada di tengah-tengah kita dengan kuasanya yang tidak pernah berubah ada di tengah-tengah kita semua. Mari teman-teman singers boleh bersama-sama, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bisa lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Give to the Lord the big hand. Hallelujah. Thank you for your grace, Lord. Amazing grace, how sweet the sound sing that saved a wretch like was blind, but now I see. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat tangan bersama-sama.
dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Ya Ralabaya Shandala Takaya Ralabaya. Terima kasih we pray, Lord, that you are here. You are here. Biarkan kami melihat Engkau. Biarkan kami memandang Engkau. Father, we pray. Terima kasih. We worship you. Makasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku, amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua. Abba Father flows upon her life, Lord, mengalir dalam hidupnya dengan luar biasa. Your goodness, Lord, Your goodness, Lord, Your goodness, Lord.
buat kami Tuhan. Engkau selalu baik buat kami. Yes. Let your love, let your kindness, Lord. Biar kebaikan Tuhan mengalir dari surga saat ini juga atas setiap kami, dari atas mimbar ini sampai di bagian belakang, sampai di bagian luar, sampai di mana suara ini dapat dijangkau. Your goodness Lord, kebaikan-Mu turun mengalir, tidak ada batasnya. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Shakara Rabaya Shandara. Oh yeah, oh yeah. Angkat suara saudara, Anda bermazmur, ingin menyembah Tuhan, Anda bebas. Haleluya. Ya Rabaya Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hadirat-Mu, kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Engkau sedang menyembuhkan kami. Engkau sedang menjamah kami Tuhan. Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu tak pernah berhenti berharap.
segalanya, tak pernah selalu nyata. Tak pernah berhenti padamu, kau segalanya. Tak pernah kasih setia selalunya dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Yesusku, Yesusku, kau segalanya, Yesusku. You are more than everything, Lord. You are more. Kau lebih dari segala-galanya, Tuhan. Kau lebih dari segala-galanya, Yesus. Tidak ada yang sama seperti Engkau. There is no other like you. No other like you, Lord. Kami hormati Engkau. We honor you, Lord. We just want to love you, Lord. We just want to magnify your name, Lord. Kami hanya ingin meninggikan Engkau seumur kami hidup, Tuhan. Thank you, Father. Thank you. Makasih. We give you praise, Lord. We give you praise. Makasih, Tuhan. We worship. Kau segalanya, Tuhan. Abba, apa kau segalanya.
kepada Bapa. Abba Bapa. Suatu waktu firman Allah berkata, Yesus hadir dalam sebuah rumah dan berbondong-bondong orang datang ke sana. Dan tidak ada tempat yang tersedia dalam rumah itu untuk seorang yang sakit lumpuh. Tapi kemudian ada 4 orang anak, 4 orang temannya menggotong orang lumpuh ini karena dia tidak punya kesempatan, Bu, untuk bisa mungkin berjumpa dengan Yesus. Orang yang lain yang punya kaki, mereka bisa datang dan mendapat tempat di dalam rumah itu di mana Yesus ada di sana. Atau orang yang sakit yang lain, orang buta, mungkin ada yang nuntun, ada kaki. Atau orang yang sakit-sakit yang lain, mereka bisa datang ke rumah itu. Orang lumpuh ini, dia berharap bisa berjumpa dengan Yesus, tapi dia tidak mampu. Tapi ada 4 orang yang menolong dia. Saya bacakan ayatnya. Firman Allah berkata dalam Markus 2. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat. Boleh katakan bersama dengan saya, tidak ada tempat. Di sana tidak ada tempat sama sekali. Bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi saudara, tidak ada tempat. Bahkan di depan pintu, kalau dia hanya nongol, mungkin seperti teman-teman Bapak Ibu yang di luar tidak dapat tempat di dalam, mereka masih bisa nongol dari luar sambil mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Dan itu pun dikatakan Alkitab, tidak ada tempat bahkan di depan pintunya. Apa yang terjadi? 4 orang ini kemudian tidak ada jalan, tidak ada tempat, tidak ada pintu. Dia mungkin mencari jendela, tidak ada juga. Tapi dia kemudian membuka atap. Kita mencatat, maka datanglah orang berkerumun. Dikatakan tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong 4 orang.
tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Jadi tidak ada tempat. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, ketika tidak ada jendela, mereka mengambil keputusan untuk membuka atap. Saudara, membuka atap itu akan membuat mungkin orang-orang di tempat itu marah, betul? Yesus lagi di situ, ada murid-muridnya, itu pasti mereka akan dibentak, dimarah. Saudara, dalam hidup kita, kadang kita ingin ke gereja, hujan saja kita bisa urungkan untuk beribadah. Kadang capek, mungkin banyak alasan yang kita bisa buat, atau lelah, ataupun ada banyak masalah. Saudara, kita bisa urungkan niat untuk datang. Alkitab mencatat, ketika ada sebuah perjuangan yang kita lakukan, di situ ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalaupun 4 orang ini meminta supaya mengantarkan orang lumpuh ini, tapi orang lumpuh ini tidak mau karena tidak ada tempat, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Jadi saudara melihat bahwa kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan itu selalu dibarengi oleh perjuangan dan juga kesepakatan. Setuju, boleh katakan amin? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan? Saudara, untuk saudara datang beribadah, ada hal yang Anda korbankan. Waktu kita korbankan, betul? Kalau saudara mungkin datang dengan mobil atau kendaraan umum, Anda membayar sesuatu. Tetapi setiap perjuangan saudara dan saya tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah engkau melihat Tuhan tidak menolong saudara. Karena hanya orang yang mengejar Allah yang akan melihat hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Setuju, boleh katakan amin. Orang lumpuh ini dia tidak punya kekuatan untuk datang kepada Yesus. Dikirim 4 orang dan dia sepakat, saudara. Kalau saja tidak ada tempat di depan pintu dan dia bilang, ya udah aku pulang, mungkin Yesus tidak akan bisa menolong dia. Mungkin dia bukan orang yang pantas untuk mengalami kesembuhan. Dia mulai mengasihani diri, betul. Dia mulai merasa, wah saya mah gak pantas. Saya mah orang ya udah lumpuh, gak punya harapan, tidak punya fasilitas, tidak punya link, tidak punya hal-hal yang dahsyat yang dia bisa andalkan. Dalam hidup kita Bapak Ibu, jangan berpikir karena kita ada di Kendari, Bapak Ibu di Kendari, dan kemudian Tuhan tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Yesus yang kita sembah sama, setuju, boleh katakan amin. Mau dia di kota besar, mau dia di ujung manapun, kuasanya tidak pernah ada yang dapat mengubah dan membatasinya kecuali kita sendiri, saudara. Ketika kita membatasi Tuhan, di sana tidak akan terjadi apa-apa. Saya dibesarkan dari keluarga broken home. Tadi ada seorang ibu yang masih saudara dengan mama saya. Mama papa saya kalau berantem itu bisa pakai benda tajam. Jadi saya punya kesempatan nggak Pak memiliki masa depan? Nggak ada. Dari kecil mama saya sering di kantor polisi, digebukin bertahun-tahun. Mama saya adalah orang yang sabar, dia berdoa. Sebab itu Bapak Ibu, kalau ada masalah di tengah keluarga, biarkan ada satu orang yang bertahan, jangan menyerah. Mama saya bertahan, mencintai Tuhan, karena dia bilang, kalau nanti mama menyerah, nggak akan pernah lihat anak-anak bisa membawa sampai ke pernikahan, saudara. Jadi saya produk dari keluarga yang kurang baik. Seharusnya kan saya tidak punya harapan, betul saudara. Kalau ada yang kenal kakak saya tahu, badannya penuh dengan tato, full, colorful. Betul saudara. Jadi kami keluarga kacau. Saya 2 bersaudara. Saya sering lari dari rumah, kalau dipukul dan sebagainya, saudara. Gaulnya juga nggak benar, saudara. Tapi Yesus luar biasa. Saya berkali-kali ingin bunuh diri dari dulu. Dokter pernah bilang ada sakit dari kecil, saya pakai nama lain di dokter syaraf karena nggak enak.
Terus bertahun-tahun sampai saya menerima Yesus, saya melihat keluarga kami kacau, gak punya harapan. Suatu waktu Bapak Ibu saya berjumpa dengan Yesus. Amazing. Saya tidak pernah merasakan hal itu Bu, gak pernah. Sesuatu yang gak pernah saya rasakan. Sebab itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ingin ikut Engkau bukan karena Engkau bisa buat mujizat. Tapi saya ingin mencintai Engkau, saya ingin mengikut Engkau. Saya ingin mengalami damai yang belum pernah saya rasakan. Saya tinggalkan kehidupan yang lama. Saya berjalan bersama dengan Yesus. Dan saya tidak pernah tahu masa depan saya seperti apa. Bapak Ibu, ada teman-teman anak muda di tempat ini. Tapi ternyata keputusan Anda untuk berjuang, berjalan bersama dengan Tuhan, day by day, setiap saat, setiap hari, bertahun-tahun, Anda akan melihat kuasa kemurahan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Saya berjalan tidak pernah berharap melihat sesuatu yang dahsyat. Tapi Yesus yang saya sembah luar biasa. Dari keluarga yang hancur, dari berkali-kali saya ingin menabrakkan diri, bunuh diri, minum baygon dan sebagainya. Tapi Yesus menolong saya. Dia buka mata saya untuk melihat selalu ada harapan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika tidak ada harapan, jangan pernah berhenti untuk berharap. Saya mengikut Tuhan, kemudian saya menikah. Suami saya orang Surabaya, dan kemudian kami melayani Tuhan. Suami saya tadinya dari perbankan, dari keluarganya semua di bank. Kemudian kami memberi banyak waktu untuk melayani Tuhan. Suatu waktu dokter memvonis saya tidak ada harapan, padahal saya sudah melayani Tuhan. Rumah kami pernah untuk menampung anak-anak preman. Mau pelayanan kemana aja kami pergi, saudara. Mau dia berapa orang. Suami saya meninggalkan pekerjaannya dan papanya bilang, dari keluarga kita tidak ada yang jadi pendeta. Tapi suami saya mengambil keputusan untuk maju dan tidak melihat apa-apa. Kami pernah tinggal di Bandung, di rumahnya kecil banget. Tidak ada orang yang bisa gampang mencarinya. Saya dari Jakarta, saya pindah ke Bandung, menikah dengan suami saya. Dia mengembalakan jemaat Tuhan di Bandung. Kalau ada retreat, suami saya bantu semuanya, sebagainya. Kami pun, dia cuci piring ratusan yang tadinya orang yang kerja di bank, saudara. Tapi buat kami, melayani Tuhan, satu kehormatan. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini Bapak Ibu, teman-teman yang muda, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau pagi suami saya, kami melayani ibu-ibu yang di rumah kecil banget. Saya ingat, saya naik motor di Bandung, hamil besar pun, hujan gede, buat kami meninggalkan kenyamanan untuk melayani Tuhan, suatu kehormatan. Tapi yang saya lihat sampai hari ini, tidak pernah orang yang melayani Tuhan dibiarkan. Dia pelihara kita, saudara. Jadi ketika saya mengikut Tuhan, mau dalam keadaan susah pun, saya tahu saya sedang mengikut Yesus. Dia tidak pernah menjanjikan hidup kita setiap hari hujan atau setiap hari panas. Tapi dia janjikan, ketika engkau susah, kau akan diberikan kekuatan. Ketika engkau sendiri, kau akan diberikan penghiburan. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemurahan demi kemurahan. Anak-anak kami lahir semua hanya karena anugerah Tuhan. Ketika suami saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, pemimpinnya berkata, bisa makan apa? Nama suami saya David. Kalau kamu melayani Tuhan bisa makan apa? Kere, miskin, susah. Tapi dari pertama saya mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, bukan soal take and give. Kalau saya kasih sesuatu kepada Tuhan, Tuhan harus balas. Saudara, Bapak Ibu kasih sekecil apapun, tanpa kita minta balas, dia tahu cara memberkati. Dia tahu cara mengupahi anak-anaknya. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini Bapak Ibu, teman-teman anak muda, engkau yang rindu untuk melayani Tuhan. Engkau yang rindu talentamu dipakai oleh Tuhan, dipinjam oleh Allah. Engkau yang rindu memberikan hari-harimu apa yang Anda punya.
semuanya bagi Tuhan. Saudara, Anda tidak akan pernah kecewa seumur hidup. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Ketika 4 orang ini menolong orang lumpuh ini, mereka tidak ada tempat, jendela pun mungkin gak ada, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Setuju? Boleh katakan amin. Ada di tempat ini Bapak Ibu, anak-anak Anda bertumbuh dalam keluarga yang sederhana, cenderung biasa banget. Tapi Bapak Ibu tidak pernah tahu, one day, beberapa tahun ke depan anak-anak Anda menjadi orang-orang yang hebat. Suci, boleh katakan amin, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Jangan pernah membatasi Tuhan. Jika orang lumpuh ini dia menangisi pintu yang tertutup saat itu, dia tidak pernah melihat pintu yang terbuka. Atap pun bisa dibukakan. Dan Alkitab mencatat ketika diturunkan orang lumpuh ini tepat di depan Yesus, Alkitab mencatat Yesus melihat orang ini. Di situ ada banyak orang yang sakit, Bu, banyak. Dilihat Yesus, pasti juga iya. Tapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mendapatkan perhatian. Karena ada perjuangan, ada usaha, ada sacrifice. Alkitab mencatat seperti ini. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Biarkan Yesus melihat. Setuju? Boleh katakan amin. Ada di tempat ini anak muda, boleh lambaikan tangan. Wow, wow. Kalian dahsyat. Saya yang katakan saya dibesarkan keluarga yang kacau, Tuhan bisa beri kemurahan. Anak-anak saya ada yang di Belgia. Mereka melayani, bekerja dan jadi YouTuber. Demi tetap melayani Tuhan. Dengan 2 orang cucu. Dan kemudian satunya chef salah satu hotel berbintang di Jakarta. Anak yang ketiga ada di Amerika. Dia fashion designer. Dan dia juga penyanyi dan dia juga diberi kemurahan. Sebab itu ada teman-teman di tempat ini. Anak perempuan saya dia selalu bilang dari kecil, "Ma, saya kok rasa bisa sekolah ke luar negeri gak, Ma?" Saya bilang kita punya Tuhan yang luar biasa. Suami saya meninggalkan pekerjaan dan kami melayani Tuhan. Dan tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain. Tapi dipelihara oleh Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Waktu saya sakit, anak-anak saya banyak berhenti sekolah. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang anak-anak Anda pernah sulit untuk sekolah. Ketika saya sakit, keuangan kami terjun bebas. Berbulan-bulan, bertahun-tahun saya ada di tempat pengobatan. Mungkin ada tayangannya kalau bisa ditayang. Suami saya jualan makanan. Pengembalaan sempat ditutup karena beberapa tempat tidak bisa dilanjutkan. Dan harus mengurus saya. Anak-anak sempat skip sekolahnya. Bertahun-tahun saya aja di tempat rumah sakit. Apa yang saya lakukan? Saya memang gak melihat tempat, gak melihat pintu, jendela juga gak ada. Tapi mungkin seperti orang lumpuh ini, saya percaya atap pun Tuhan bisa buka. Setuju? Boleh katakan amin. Ini 2010. 2013, baru dari 2008 saya sakit. Bapak Ibu ada yang sakit di tempat ini? Do not give up. Jangan menyerah. Setuju? Boleh katakan amin. Suami saya jualan makanan. Anak-anak berhenti sekolah. Tapi apa yang kami lakukan? Saya dan suami ketika kami melayani Tuhan, kami tidak pernah berhenti menabur. Saya selalu berpikir, menabur itu jangan tunggu kaya. Setuju? Boleh katakan amin. Kami dalam keadaan pas-pasan dari dulu. Saya dan suami. Kita boleh irit dimakan dan yang lain. Tapi kita dukung pekerjaan Tuhan. Kita dukung setiap pelayanan. Dan tidak hitung-hitungan. Dan tidak minta Tuhan ganti. Tapi Bapak tahu persis. Dia tidak pernah tidak memelihara.
Jadi ketika saya sakit, saya tidak punya harapan. Tapi kemudian ada teman-teman yang mendukung saya dan saya tidak pernah pikir. Mereka membawa saya ke Singapura. Mereka membawa saya ke China. Ketika mama saya dengar, saya takut karena saya nggak pernah berharap minta ke orang. Dan mereka mendukung dan mama saya bilang, karena kamu pernah menabur. Mendedikasikan banyak hal. Kami pernah membuka rumah buat orang-orang yang lain. Menyekolahkan anak-anak orang yang lain sampai kuliah. Menabur ketika kami uangnya pas-pasan. Ada di tempat ini Bapak Ibu, Anda mengalami berkat yang melimpah. Anda diberikan kenyamanan, Anda diberi talenta, Anda diberi waktu apapun. Tapi kadang kita berpikir bahwa melayani Tuhan, menabur itu tunggu baru Anda sukses, saudara. Alkitab mencatat Tuhan tidak pernah berkata orang yang diberkati itu adalah orang yang banyak semuanya, kekayaan maupun talenta apapun baru Anda beri. Tapi Alkitab selalu mencatat satu pun yang kita punya. Tapi kalau kita tahu menabur, tahu Anda melayani, tahu Anda do something bagi kerajaan Allah, itu akan menjadi suatu berkat yang one day Anda akan tuai. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Anak-anak berhenti sekolah tapi Yesus tidak pernah meninggalkan. Salah satu anak saya berhenti di 2 SMP. Nangis nggak? Nangislah saudara. Anak orang aja kita sekolahkan kok. Setiap saya lewat dari sekolah, nangis loh. Nangisnya bukan biasa, jerit-jerit saudara. Karena saya sakit, anak-anak berhenti sekolah. Rasanya saya gagal. Tapi Yesus ternyata memberikan kemurahan. Karena apa? Dia melihat saudara. Ketika susah, saya dan suami tidak berhenti melayani Tuhan. Di Singapura, di tengah perawatan dan kondisi kulit membungkus tulang, suami saya nggak pernah berhenti mendoakan orang. Kadang kan kalau kita ada masalah, kita berhenti gereja-gerejaan, betul? Saudara sakit, saudara keuangan tertutup, Anda mungkin akan berhenti melayani, berhenti beribadah, berhenti mendoakan orang. Tapi suami saya selalu bilang bahwa orang yang berjalan maju sambil menabur benih, kita akan pulang dengan sorak-sorai. Setuju boleh katakan amin? Setuju boleh katakan amin? Dan itu yang saya lihat. Kemudian Tuhan memulihkan step by step. Anak-anak saya juga sakit dalam waktu bersamaan. Mama saya berkali-kali stroke dalam saat bersamaan. 2 anak saya, satu usus bocor, satu divonis dokter cancer, dan saya di saat yang bersamaan divonis oleh dokter. Kami tidak punya harapan sama sekali. Apa yang kami lakukan? Kami hanya mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Mengangkat tangan dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan hanya Anda berterima kasih ketika berkat melimpah. Jangan berterima kasih ketika semua dalam keadaan baik, saudara. Belajar menyembah Allah ketika engkau tidak punya alasan untuk bersyukur. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Alkitab mencatat orang yang tetap maju seperti orang lumpuh ini dan 4 orangnya, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, kenapa ada 4 orang ini? Karena Anda dan saya tidak diciptakan sendiri. Kita makhluk sosial. Kalau di tempat ini ada GMS Kendari dan Bapak Ibu, saudara rindu untuk bertumbuh, Tuhan tidak hanya pakai kuasanya mengalir secara langsung. Dia pakai 4 orang ini. Dia pakai orang-orang yang lain untuk menolong kita, Bu. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu selalu ada harapan ketika kita tidak berhenti menyerah. Apa yang terjadi ketika saya maju, saya tidak kecewa. Dan kemudian Tuhan membuka jalan, saya sembuh, anak-anak saya pulih juga. Dan kemudian Tuhan memberi kesempatan berkat kepada saya yang lain. Kalau Anda pernah tahu Miss Universe, sebab itu saya ketemu dengan, saya lupa namanya. Ya. Saya ada menjadi desainer untuk Miss World. Saya tidak pernah pikir ada teman-teman anak muda di tempat ini. Ketika saya sakit, saya lihat mimpi. Ada perempuan pakai gaun, ada ruang keemasan. Tapi saya sakit, kulit membungkus tulang. Hari itu saya bilang, Tuhan, mungkin saya akan Tuhan kasih sembuh. Saya pulang dari Singapura, kulit membungkus tulang. Saya lanjutkan jahit. Dan saya punya mimpi. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan melayani Engkau lebih lagi. Dan kalau boleh minta, jangan pernah minder untuk minta.
saya ingin berkarya as a fashion designer. Saudara tahu ketika saya sembuh, Tuhan tidak langsung buka fashion show yang kecil. Langsung puluhan, 60 lebih wartawan seluruh dunia, stasiun TV, dunia, BBC, CNN, semua saudara. Saya ada di runway membuat gaun saudara. Tangan sampai melepuh-melepuh. Sampai tidak berhenti melayani Tuhan. Saya menyelesaikan sekolah Alkitab ketika baru sembuh saudara. Jadi tidak meninggalkan pelayanan. Dan saya terpilih menjadi desainer, one of the designer bersama teman-teman desainer dari seluruh dunia yang luar biasa, putri-putri seluruh dunia. Sebab itu ketika saya ketemu ada beberapa teman, mungkin salah satunya Malah. Saudara, kita tidak pernah tahu kalau Tuhan bisa buka jalan lebih. Setuju boleh katakan amin. Ketika saya bertemu saya bilang one day kalau Tuhan punya rencana dan dia memberikan keinginan, tidak ada orang yang dapat stop kecuali kita yang tidak merespon. Kalau Anda pernah tahu ada beberapa putri Indonesia, tadinya mereka penerima tamu di gereja. Dia jual CD saya ketemu dia, saya bilang kamu gak mau coba jadi putri Indonesia? Enggak lah. Saya bilang coba, kalau Tuhan mau tidak ada yang dapat menutup jalan. Kau akan jadi berkat. Saudara tahu? Kemudian yang menerima tamu di depan, yang jual CD saya, suatu waktu ketika putri Indonesia, dia menjadi nomor 1, saudara. Yesus luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini anak muda. Saya tidak pernah melihat anak-anak saya punya kesempatan. Karena kami waktu itu terjun bebas secara keuangan. Tidak sanggup menyekolahkan anak saudara. Tidak mampu untuk bergerak dan melihat Tuhan bekerja. Tapi yang kami lakukan, kami maju. Kami berhenti menangisi pintu yang tertutup. Dan melihat kepada Bapa yang luar biasa. Dan kemudian melihat pintu-pintu yang tidak pernah kami pikirkan. Setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tempat ini pandemi boleh ada, tetapi tidak bisa menghentikan kuasa Allah. Setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Ada di antara Bapak Ibu yang saat ini datang dengan pergumulan, datang dengan kesulitan. Percaya bahwa ketika engkau sepakat dengan surga, engkau berjuang, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Setuju boleh katakan amin. Boleh angkat tangan saudara lebih tinggi di atas kepala. Ya Rabaya Shandara Takaya Rabaya Shandara Shandara Takaya Rabaya Shandara. Lagu ini saya tulis ketika dokter memvonis saya. Lagu ini saya tulis ketika saya tidak punya harapan. Tapi Yesus tidak akan pernah berhenti ketika dia melihat orang lumpuh ini. Biarkan Tuhan menemukan Anda. Biarkan Tuhan melihat ibu yang di bagian belakang. Biarkan Tuhan menemukan Anda, saudara. Anda akan melihat kita terbatas. Everyone has a limit. Tapi Yesus tidak ada batasnya. Setuju boleh katakan amin. Yesus pegang erat tanganku. Katakan Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
name. Amen. Kami berdoa buat teman-teman yang melayani. Kadang teman-teman yang melayani lighting, soundman, multimedia, kadang-kadang seperti terlewatkan. Padahal kuasa Tuhan itu dahsyat. Memberkati mereka. Kami memberkati anak-anak muda, Bapak Ibu yang melayani, yang tidak terlihat. Soundman, lighting, pendoa, penerima tamu, apapun itu yang bantu mengatur ruangan ini. Father, we pray. We pray. Tidak ada pernah jerih lelah yang sia-sia. Berkat kuasa Tuhan turun atas teman-teman yang melayani Tuhan. Father, we pray. Father, we pray. May I pray for you? Father, we pray. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Dimanapun Anda berada, biarkan Tuhan. Father, we pray. We pray. Dimanapun saudara berada, tidak ada pernah ada pintu yang tertutup selama-lamanya. Setuju, boleh katakan amin. Tidak pernah ada pintu yang tertutup selama-lamanya. Ada di tempat ini anak muda remaja, karena tempat terbatas dan kita masih prokes, ada 10 orang yang boleh maju ke depan. Boleh teman-teman anak muda yang rindu boleh maju ke depan, baik di depan maupun di atas. What's your name? Mungkin di bagian bawah, nggak apa-apa. How old are you? Mari kita mengangkat tangan sama-sama. Saya percaya di tempat ini akan banyak generasi yang luar biasa. Tuhan tidak pernah mencari orang hebat. Nggak pernah. 5 tahun ke depan yang jual CD, yang terima tamu jadi putri Indonesia, dan dia ada bersama dengan orang-orang hebat di Indonesia. Kita nggak pernah tahu. Sebab itu saya percaya di tempat ini, di Kendari, dari tadi di hotel saya merasakan akan ada banyak generasi yang luar biasa. Anda akan menjadi orang-orang hebat, dan engkau akan dipakai luar biasa. Mari angkat tangan saudara Anda yang punya anak-anak di rumah. Mari angkat tangan, berdoa, pray for the generation. Kiara rabaya shandara takayara. Oh, I pray, let the anointing from the Lord upon you. Dalam nama Yesus. Jangan pernah batasi Tuhan, karena Dia tidak pernah mencari orang hebat. Dia cari orang biasa yang akan dipakai dalam tangannya yang luar biasa. Aku berdoa dalam nama Yesus, double portion anointing upon you. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa Allah turun atas hidupmu, biar kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Dalam nama Yesus, I pray, berkat daripada Bapa mengalir atas hidupmu, kuasa Allah mengalir atas hidupmu. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Cintai Tuhan lebih di atas segala-galanya. Kiara labaya shanda, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kiara labaya shanda ratakaya rabaya. Kiara labaya shanda ratakaya rabaya shanda. Kiara labaya shika ratakaya rabaya shanda. Yes, shanda ratakaya rabaya shanda. Mari angkat tangan saudara dimanapun berada. Double portion anointing upon you, in Jesus mighty name. Berkat dari Bapa mengalir atas hidupmu. Berkat daripada Bapa mengalir atas hidupmu. Dalam nama Yesus, receive right now. Tuhan tidak mencari orang yang kalau dia udah tua banget baru dipakai. Masih
Tuhan bisa pakai. Ada di tempat ini orang tua, mari angkat tanganmu. Tidak peduli sudah rambut putih pun Tuhan bisa pakai. I pray kuasa Allah mengalir atas hidupmu, berkat Allah atas turun atas keluargamu, orang tuamu. Father, I pray double portion anointing upon this generation in Jesus mighty name. Let me pray for you in Jesus mighty name. Father, lift up your hands, angkat tanganmu. Father, I pray kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Yesus mencari, Yesus melihat imanmu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Bapa berkati, 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 berkati. In Jesus mighty name. Shanda rata kaya rata baya shanda. Father, I pray. Dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu tinggi. Father, I pray. Lord, aku berdoa biar kasih Yesus turun. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan. Ada banyak orang mungkin meninggalkan Engkau, tapi Bapa tidak pernah meninggalkan Engkau. I pray. Shekarata kaya rata baya shanda. I pray. Open doors, buka setiap pintu. Engkau akan melihat Tuhan dengan dahsyat. Layani dia dengan luar biasa. Engkau tidak akan pernah kecewa melayani Tuhan. In Jesus mighty name. Ya ralabaya shanda ratakaya. Biar kuasa Tuhan mengalir atas anak-anak muda semua yang hadir pada saat ini dimanapun berada. Oh, hadirat kuasa Allah mengalir. In Jesus mighty name. Korea ralabaya shanda ratakaya. Yeah. Mari sama-sama angkat tangan saudara. Panggil namanya Yesus. Dimanapun kami berada, kuasa Allah mengalir dengan luar biasa. I pray for you. In Jesus mighty name. Oh, Father, I pray. Shanda ratakaya ralabaya shanda ratakaya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Cintamu kepada Tuhan itu yang membuat dia tertarik. I pray. Ada banyak luka yang kadang-kala engkau pikir itu sudah oke, tapi dia tahu ketika engkau sendiri, Yesus itu selalu ada buat engkau. Kadang engkau gak bisa ngomong banyak cerita apapun yang kau alami, tapi Bapa tahu. He knows everything. I pray, Lord. I pray, Lord. I pray, Lord. I pray, Lord. Aku berdoa biar kasih Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah kami. Ada berapa di antara saudara mengalami tekanan? Ada di antara anak muda kau mengalami depression. Kadang kau gak bisa cerita kepada orang. He knows everything. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit fisik. Ada banyak teman-teman yang mengalami bipolar, mental illness. Mereka gak pernah cerita, tapi suatu waktu bertemu dengan Yesus dan mereka mengalami perjumpaan yang luar biasa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan hari ini, berseru kepada Yesus. I pray Lord. Shikararabaya shandaratakaya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Biarkan Tuhan meminjam engkau bagi kerajaannya. Biarkan kuasa Tuhan mengalir dengan tidak ada batasnya. Don't compare your life with others. Jangan pernah batasi dan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tuhan punya rencana yang hanya engkau yang bisa lakukan itu. Dia tidak pernah memilih orang rombongan. Dia pilih orang spesial, detail secara pribadi. Dan biarkan Tuhan menemukan engkau dan engkau akan menjadi Allah bagi kerajaannya. Receive double portion anointing. Double portion anointing in Jesus mighty name. Shakaratakaya rabaya shandaratakaya. Shandaratakaya rabaya shikarabaya rabaya shand. Gloriarabaya shandaratakaya. Berkati kuasamu mengalir buat anak muda, remaja, orang tua, dewasa, orang lanjut usia. Orabaya shandaratakaya ya shanda. Engkau dicintai Bapa melebihi orang yang paling baik yang engkau kenal. Karena kalau engkau mencari, mungkin engkau bisa dihiburkan oleh teman-temanmu, tapi itu ada batasnya. Tuhan menjadi Bapamu. Dia bukan hanya menyelamatkan engkau, He is your Father. Dia Bapamu. Kau bisa lari kepada Bapa kapan aja.
Jesus name, Jesus name. Saudara bayangkan ada satu orang anak muda, ada bapak ibu di tempat ini yang mengalami Tuhan. Anda akan melihat lawatan kuasa Allah terjadi dengan luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Ada di tempat ini engkau yang datang mungkin di tengah keluarga yang hancur, engkau dibesarkan. Ada di tempat ini orang tuamu mungkin diambang perceraian. Ada di tempat ini engkau divonis dokter. Ada di tempat ini ada banyak di antara saudara yang mungkin ingin punya mimpi, bisa dapat karir sekolah tinggi, tapi keadaan tidak ada yang mendukung. Yesus, dia ingin menemukan iman saudara. Biarkan dia melihat. Jesus mighty name. Hadirat kuasa Tuhan mengalir dengan luar biasa. Biarkan kasih Bapa mengalir. Kesembuhan itu sedang terjadi atas hidupmu. Hatimu, kasih Bapa itu yang menjamah dan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, receive double portion anointing upon you right now. In Jesus mighty name. Bapak kami berdoa dalam nama Yesus. Kadang engkau merasa minder untuk minta sesuatu kepada Tuhan. Kadang kau pikir Tuhan mau gak mungkin kasih. Padahal dia itu selalu tunggu untuk engkau cerita. Kau mau minta sesuatu pun gak apa-apa. Dia penolong, dia penghibur. He is your father. Dia Bapa yang paling baik. Engkau akan melihat doamu yang engkau gak anggap Tuhan bisa jawab. Dia bisa jawab lebih daripada yang kau pikirkan. Berapa di antara saudara yang berkata, Tuhan aku punya mimpi, keluargaku, pekerjaanku, teman-teman anak-anakku, ataupun masa depan saudara. Boleh angkat tangan lebih tinggi di atas kepala dimanapun engkau duduk. Ada ibu-ibu di tempat ini. Engkau punya mimpi untuk anakmu. Engkau punya mimpi untuk keluargamu. Jangan pernah batasi. Don't limit your God. In Jesus mighty name. Let your love, oh God, touch her heart right now in Jesus mighty name. Shakaratakaya ralabaya shanda ratakaya ralabaya shanda. I pray, let your love, your power upon this young man, Lord, in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Kuasa Tuhan mengalir dengan luar biasa. Jangan pernah mencari perhatian dari luar. Engkau mungkin akan kecewa, tapi cari Tuhan. Dia yang tahu mengangkat, dia yang tahu mengangkat hidupmu, dia yang tahu memelihara engkau. Aku berdoa dalam nama Yesus, Bapa menyembuhkan hatimu. Banyak bekas luka yang engkau keep, engkau simpan. Tuhan mau kasih semua kekecewaan itu kepada Bapa. I pray in Jesus mighty name. Let your love, your power upon her. Dalam nama Yesus, engkau akan menyelamatkan keluargamu. Engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. In Jesus mighty name. Syakaratakaya ralabaya syandaratakaya. In Jesus mighty name. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Korea rabaya syandaratakaya ralabaya syandaratakaya ralabaya syandaratakaya. Ya ralabaya syandaratakaya. Jika Tuhan sedang berjalan, dia selalu tertarik tidak dengan banyak orang. Di tengah kerumunan banyak orang, dia mencari 1-2 orang. Dan biarkan Tuhan menemukan setiap kami. Biarkan Tuhan menemukan engkau. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Syakaratakaya ranabaya syandaratakaya. Setiap doa yang kau selalu doakan di tempat tersembunyi, yang kau gak pernah cerita kepada orang lain, Tuhan dengar. Aku berdoa pakai hidupnya menjadi berkat. Banyak orang akan engkau kuatkan. Engkau akan menjadi bahu buat banyak orang. Engkau akan menjadi tempat curhat banyak orang. Aku berdoa dalam nama Yesus. Anoint her, anoint her in Jesus mighty name. Syakaranabaya syandarataka. Yesus lebih besar. Yesus dalam nama Yesus, biar kasih Tuhan turun. Keinginanmu untuk melayani Tuhan, untuk diurapi, dipakai oleh Tuhan. In Jesus mighty name, I pray. Jesus mighty name.
Engkau sering mengalami dibedakan dari orang lain. Engkau sering mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Tapi tahukah, ketika engkau direndahkan, Tuhan akan angkat. Lari kepada Bapa. Receive right now. Heal upon you, heal upon you. In Jesus mighty name. Pemulihan dan hatimu disembuhkan oleh Tuhan. Dia mencintai engkau tanpa batas. Dalam nama Yesus, double portion anointing. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menyediakan diri. Hamba berdoa, biar kuasa Allah turun atas hidupmu. Right now, hamba berdoa double portion anointing upon you. Engkau akan bercerita tentang banyak kebaikan Tuhan. You will preach the gospel. Engkau akan memberitakan kabar baik. In Jesus mighty name. Syakarata kaya ralabaya syandarata kaya ralabaya. Korea rabaya syandarata kaya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Syandarata kaya ralabaya syandarata kaya. Katakan Yesus terlebih besar. I pray biar kuasa Tuhan mengalir atas hidup. Yesus terlebih besar. Yesus dia ralabaya syikarata rabaya syandarabaya. Buat ibu di bagian belakang, iya. Iya, ibu boleh maju ke depan. Iya. Iya. Beberapa ibu di belakang boleh maju ke depan. Di ibu ini mengalami banyak kehilangan. Tapi Tuhan itu tahu dengan jelas. Ada banyak hak dari ibu ini diambil oleh orang lain. Kelihatannya ibu berjalan sendiri. Yesus tidak pernah jauh, Bu. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk ibu dan anaknya, Tuhan. Mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Ibu akan lihat Tuhan membela. I pray. I pray. Jesus mighty name. Aku berdoa pintu yang terbuka terjadi atas hidup ibu dan anak. Pintu yang terbuka dan no one, tidak ada orang yang dapat tutup. Aku berdoa dalam nama Yesus, apa yang diambil oleh banyak orang, Tuhan kembalikan dengan cara-cara yang luar biasa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Shekarata kaya ralabaya syandarata kaya ralabaya. Ya rabaya shikarata. Aku berdoa anugerah Tuhan mengalir, biar Tuhan mampukan ibu mengampuni. Banyak orang yang selama ini mengecewakan ibu, banyak. Kadang-kadang ibu gak bisa ngomong ke siapapun, tapi Tuhan dengar setiap air mata, dengar setiap doa. Aku berdoa pengurapan kuasa Allah turun atas hidupmu. Urapan kuasa Tuhan turun. One day ibu akan lihat mujizat, kelimpahan yang tidak pernah ibu bayangkan. Apa yang pernah dicuri oleh iblis, oleh orang-orang lain, Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. In Jesus mighty name. Syakarata kaya radabaya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa
biar kasih Tuhan mengalir buat ibu. Anak cucu orang benar disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, percaya Bu, percaya. Amin. Yesus saja, Dia hanya doa. Boleh angkat tangan sekali lagi jemaat Tuhan.